Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Mari kita mulai pengajian kitab Sahih Muslim dengan berkirim Fatihah terlebih dahulu. Al-Fatiha darati bibina syafina qurratu ayunina rasulillah Muhammad ibn Abdullah thumma ila jami'il anbiya wal mursalin wa syuhada'i was salihin wal ulama'i al-amilin khusani ila ruhi al-imam muslim wa ila jami'i masyayikhina wa asatidina khusani ila ruhi Abu Yazid Muhammad bin Ali bin Malik al-Hasani wa ila walidina anna allaha yu'li darajatin fil jannah wa anna allaha yunawwiru quburahum wa yaghfiru dhunubahum بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة بنيادي أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويجعلنا من العلماء العاملين وأن الله يملأ قلوبنا بمحبته ومحبة رسول الأمين بسم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها وبالسند المتصل إلى مؤلف هذا الكتاب الإمام مسلم رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال berkata Abu Hurairah jaa nasun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam datang siapa sekelompok orang dari kalangan sahabat-sahabat Nabi. Fasa'aluhu kemudian bertanya siapa nasunhu kepada Abu Hurairah. Apa yang ditanyakan? Inna najidu fi anfusina ma yata'azamu ahaduna ayyatakallama bihi. Inna sesungguhnya kami najidu mendapati kami fi anfusina pada hati-hati kami ma kepada sesuatu ma ini isinya was-was yata'azamu yang berat ahaduna siapa salah satu dari kami ayatakallama kepada berbicara siapa ahad bihi dengan ma. Qala berkata siapa Abu Hurairah waqad wajadtumuhu. Waqad apakah sungguh mendapati kalian hu kepada ma yata'adhamu ahaduna ayatakallama bihi gitu yang ma yang itu. Qalu mereka menjawab na'am iya. Qala berkata Abu Hurairah dzaka sharihul imani dzaka adapun itu ma yata'adhamu sharihul imani adalah keimanan yang sesungguhnya. Dalam riwayat lain disebut mahdul iman ya, keimanan yang sesungguhnya yang murni ya, yaitu ini ceritanya hadis ini Abu Hurairah menceritakan bahwa ada sekelompok sahabat Nabi yang konsultasi kepada Abu Hurairah. Jadi kira-kira memberikan beberapa pertanyaan yang diantaranya ini intinya yang paling inti pertanyaannya ini. Pokok dari pertanyaannya, kita ini wahai Abu Hurairah mengalami was-was, tetapi kita tidak kita ini sedang ketiban was-was, meragukan keimanan, dan kita merasa risih dengan itu. Nah, kira-kira yang hendak disampaikan dari teks ini itu inna najidu fi anfusina ma yata'adhamu ahaduna ayatakallama bih. Kita ini ketiban was-was. Dari was-was itu kita risih. Nah, dalam syarahnya was-was yang dimaksud itu adalah meragukan atau tiba-tiba ada khatir, ada pikiran yang terlintas bahwa siapa pencipta Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari pertanyaan kalau Allah menciptakan alam semesta, terus siapa yang menciptakan Allah? Kira-kira was-wasnya itu. Allah sekarang lagi ngapain? Tersusun dari apa zatnya Allah Subhanahu wa taala itu?
Nah ini was-was yang seperti ini bikin para sahabat itu risih. Jadi akhirnya mereka memilih untuk konsultasi kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah akhirnya verifikasi, benar kalian ngalamin itu? Iya benar, jawab mereka. Lalu kata Abu Hurairah, dzaka sharihul iman. Ya itulah keimanan yang sesungguhnya. Kenapa disebut sebagai keimanan yang sesungguhnya? Karena hanya orang-orang yang mencapai puncak keimanan yang mengalami ragu terhadap keimanannya. Saya ulangi lagi, hanya orang-orang yang mencapai puncak keimanan yang was-was atau ragu terhadap keimanannya. Jadi kalau imannya masih cetek ya, tidak akan was-was terhadap keimanannya, kira-kira begitulah kira-kira. Abu Hurairah hendak mengatakan seperti itu. Yang kalian rasakan itu adalah keimanan yang sesungguhnya. Karena hanya orang-orang yang serius dengan keimanannya atau mencapai pada puncak keimanan yang meragukan keimanannya sendiri, yang was-was terhadap keimanannya sendiri. Itu persis seperti yang dikatakan oleh Al-Ghazali. Kata Al-Ghazali, ragu itu menjadi pertanda bahwa seseorang benar-benar serius terhadap pengetahuannya, terhadap keyakinannya. Makanya di akhir kitab Mizanul Amal itu Al-Ghazali menuliskan, walau lam yakun fi majari hadhil kalimati illa ma yushakkiku fi i'tiqadikal mawruthi litantadiba bihi fanahi kabihi naf'an. Andaikan narasi-narasi yang aku tulis di dalam kitab ini hanya membuat kamu ragu terhadap keyakinan-keyakinan yang sudah kamu anut sebelumnya, yang kamu anut dari nenek-nenek moyangmu, sehingga dengan ragu itu kamu berusaha mencari kebenaran, maka itulah manfaat yang sesungguhnya. Itu sudah cukup sebagai manfaat buat kamu. Kenapa kata Al-Ghazali, idisyukuku hiyal musilatu ilal haqqi? Karena ragu, meragukan keyakinan-keyakinan yang sudah paten, yang sudah diwarisi sejak dulu, itu adalah hiyal musilatu ilal haq, adalah yang menuntun kalian untuk sampai kepada kebenaran. Faman lam yasyukka lam yanzur. Orang yang tidak pernah ragu berarti tidak pernah mikir. Waman lam yanzur lam yubsir. Orang yang tidak pernah mikir berarti dia tidak pernah melihat. Waman lam yubsir baqiya fil ama wad dolal. Barang siapa yang tidak melihat, maka dia berada pada kesesatan, kebutaan menuju jalan kebenaran. Jadi sesungguhnya ragu terhadap pengetahuan dan keimanan itu menjadi pertanda bahwa Anda serius terhadap keimanan dan pengetahuan Anda. Jadi diragukan betul sehingga Anda sampai kepada kebenaran. Qala wa haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Ibnu Abi Adi an Syu'bah qala wa hawwala al-muallif sanadahu qala wa haddatsani Muhammad bin Amr ibn Jabalah ibn Abi Rawad wa Abu Bakr ibn Ishaq qala, keduanya berkata, haddatsana Abul Jawabi an Amr ibn Ruzaikin kilahuma, keduanya anil A'mash an Abi Shalih an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadzal hadithi, dengan hadis yang mirip-mirip seperti ini. Qala haddatsana Yusuf bin Ya'qub as-Saffar qala haddatsani Ali bin Athamir an Su'air bin al-Khimsi an Mughirata an Ibrahim an Alqamata an Abdullah qala su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ditanya anil waswasati, tentang waswas. Qala, Nabi menjawab, tilka mahdul iman. Waswas itu merupakan keimanan yang sesungguhnya. Mirip-mirip tadi ya. Jadi dengan waswas Anda akan berusaha mencari kebenaran sehingga Anda akan sampai kepada kebenaran yang sesungguhnya. Anda tidak bisa lagi meragukan kebenaran atau keyakinan yang Anda Jadi terus diragukan sampai tidak lagi bisa diragukan,
maka disitulah Anda akan menjumpai kebenaran. Ya, gitu-gitulah yang diajarkan Al-Ghazali kan juga seperti itu. Al-Ghazali menceritakan di Al-Munqidh Minadh Dhalal proses meragukan segala sesuatu hingga pada akhirnya Al-Ghazali sampai kepada kebenaran yang hakiki. Nah, kebenaran yang hakiki itu oleh Al-Ghazali digambarkan atau pengetahuan yang hakiki dan yang dicari oleh Al-Ghazali adalah sama seperti pengetahuan 3 itu tidak lebih besar dari 10 atau 3 lebih kecil dari 10. Nah, pengetahuan ini tidak akan berubah dalam kondisi apapun sekalipun ada orang yang mengatakan sebaliknya. Ada orang yang mengatakan 3 lebih besar dari 10. Nah, pengetahuan ini tidak akan berubah walaupun ada orang lain yang mengatakan itu. Sekalipun orang lain itu punya mukjizat misalnya. Saya bilang 3 lebih kecil dari 10. Lalu ada orang lain punya mukjizat, ini kata Al-Ghazali, punya mukjizat bisa merubah tongkat jadi ular. Tongkat dirubah jadi ular, ular dirubah jadi tongkat lagi. Dia mengatakan, tidak bisa, 3 lebih besar daripada 10. Nah, kebenaran yang saya katakan, yang saya sampaikan, yang saya yakini, itu tidak berubah meskipun ada orang lain yang mengatakan sebalik. Nah, sekalipun orang itu punya mukjizat. Nah, kebenaran seperti itu yang dimaksud sebagai kebenaran. Nah, kebenaran itulah yang dimaksud kebenaran hakiki. Jadi diragukan sampai tidak ada keraguan lagi. Tidak ada ruang lagi untuk meragukan, maka benar-benar akan sampai kepada kebenaran. Ya, inilah kira-kira hadis itu hendak mengatakan itu. Was-was itu sesungguhnya adalah keimanan. Bagian seseorang atau proses seseorang untuk sampai kepada keimanan yang sesungguhnya. Qala haddatsana Harun bin Ma'ruf wa Muhammad bin Abbad wal lafdhu li Harun qala keduanya berkata haddatsana Sufyan an Hisham an abihi an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazalun nasu senantiasa siapa orang-orang yatasaaluna mereka akan bertanya. Ini Nabi bercerita kepada para sahabat, ngajarin para sahabat kira-kira. La yazalu an-nasu yatasaaluna. Ay la yazalun nasu alladzina sayatuna ba'da wafati. Cong nanti orang-orang setelah aku wafat akan banyak bertanya. Maksudnya akan bertanya kepada kalian. Hatta yuqala sampai dikatakan hadza apa perkataan ini. Nanti kalian ini akan jadi pusat keilmuan. Jadi akan banyak orang yang nanya sama kalian. Ini ajaran Rasulullah kepada para sahabat. Diajari. Nanti kalian ini bakalan banyak ditanya sama orang. Kalau setelah saya wafat, nanti kalian akan banyak ditanya oleh orang. Orang-orang akan berkonsultasi kepada kalian tentang keilmuan, tentang agama. Sampai pada puncaknya, kalian juga akan ditanya hal-hal ini. Apa itu? Khalaqallahul khalqa faman khalaqallaha. Allah menciptakan alam semesta. Terus siapa yang menciptakan Allah? Nah, nanti akan muncul pertanyaan itu. Nabi sudah ngajarin sahabat gimana caranya untuk menjawab. Faman wajada min dzalika syai'an, barang siapa yang menjumpai dzalika min dzalika dari hal itu, dari pertanyaan itu, syai'an kepada sesuatu, falyakul amantu billah. Kalau sudah ada pikiran-pikiran seperti itu terlintas, maka katakan amantu billahi, aku beriman kepada Allah. Nah, itu yang disebut dalam pelajaran kemarin, perjumpaan kemarin, ngaji yang kemarin, khatir, ham, dan azam. Jadi gerak-gerik hati itu ada tingkatannya, ada khatir, ada ham, ada azam. Jadi tiba-tiba terlintas pertanyaan-pertanyaan tentang siapa yang menciptakan Allah. Kalau Allah itu menciptakan alam semesta, lalu siapa yang menciptakan
Allah. Ta'ala Allahu an dzalika. Allah tidak mungkin diciptakan gitu. Maka segera basmi pikiran-pikiran itu dengan mengatakan amantu billah. Qala wa haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Abu Nadri qala haddatsana Abu Sa'id al-Mu'addib an Hisham bin Urwah bihadzal isnad anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah bersabda, ya'ti syaitanu ahadakum fayaqulu, akan datang siapa setan kepada salah satu kalian, fayaqulu, kemudian berkata siapa setan, man khalaqas samaa, siapa yang menciptakan langit, man khalaqal arda, siapa yang menciptakan bumi, fayaqulu, kemudian maka berkata siapa ahad, Allahu, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Nanti ada pertanyaan, ia tidak langsung mempertanyakan siapa yang menciptakan Allah. Jadi kata Nabi, nanti setan akan menggoda kalian dengan pertanyaan-pertanyaan tentang siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi. Nanti kalian akan jawab, Allah yang menciptakan. Hingga pada akhirnya kalau kalian terjebak dengan pertanyaan-pertanyaan itu, sampai pada puncak pertanyaan atau mempertanyakan siapa yang menciptakan Allah. Maka segera basmi pikiran-pikiran itu dengan mengucapkan amantu billah. Itu yang diajarin Nabi. Tsumma dzakara, kemudian menyebutkan siapa Abu Sa'id bimithlihi, dengan semisalnya hadis Sufyan, bimithli hadis Sufyan, wazada, dan menambah siapa Abu Sa'id kepada warusulihi, kepada lafaz warusulihi. Qala haddatsani Zuhair bin Harbin wa Abd bin Humaidin, jami'an semuanya, an Ya'quba, dari Ya'qub. Qala Zuhairun haddatsana Ya'qub bin Ibrahim qala haddatsana ibnu akhi ibni Shihab an ammihi qala akhbarani Urwah bin Zubairi anna Abu Hurairah, jadi Urwah bin Zubair bercerita bahwa Abu Hurairah qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ya'ti syaitanu ahadakum, datang siapa setan kepada salah satu kalian, fayaqulu man khalaqa kada wa kada, hatta yaqula lahu, hingga akhirnya puncak pertanyaan yang diajukan oleh setan, dibisikkan kepada pikiran kalian itu, yaqula, berkata setan, lahu, kepada man, kepada ahad, man khalaqa rabbaka, siapa yang menciptakan Tuhanmu. Fa idza balagha dzalika, kalau sudah sampai kepada itu, falyasta'iz billah, hendaklah berta'awudz orang billahi, kepada Tuhan, meminta perlindungan siapa orang billahi, kepada Allah, wal yantahi, dan hendaklah mengakhiri siapa orang kepada keraguan-keraguan itu. Qala haddatsani Abdul Malik ibnu Syu'aib bin al-Laits qala haddatsani abi an jaddi qala haddatsani Uqayl bin Khalid qala qala ibnu Shihab akhbarani Urwah bin Az-Zubairi anna Abu Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'til abda, akan datang al-abda, kepada seorang hamba, asyaitanu, siapa setan, fayaqulu, kemudian berkata siapa setan, man khalaqa kada wa kada, siapa yang menciptakan ini, mitlah hadis ibni akhi ibni Zihab, seperti hadisnya akhi saudaraku ibni Shihab. Qala haddatsani Abdul Warith ibnu Abdis Samad qala haddatsani abi an jaddi an Ayyub an Muhammad ibn Sirina an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu an-nasu yas'alunakum anil ilmi, la yazalu, senantiasa siapa orang-orang, yas'alunakum, akan bertanya siapa orang-orang, kum, kepada kalian, anil ilmi, tentang pengetahuan, hatta yaqulu, hingga mereka berkata, hadallahu khalaqana faman khalaqallah,
Allah ini menciptakan kami. Faman khalaqallaha. Lantas siapa yang menciptakan Allah? Ta'ala Allahu an dzalika 'uluwan kabira. Qala wa huwa akhidun biyadi rajulin. Qala berkata siapa Muhammad bin Sirin, wa huwa adapun Abu Hurairah. Nah, tatkala Abu Hurairah menceritakan hadis bahwa nanti akan ada orang-orang yang bertanya kepada para sahabat tentang agama, tentang ilmu, hingga mereka mempertanyakan hal-hal yang itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya tadi Allah menciptakan alam semesta, kemudian siapa yang menciptakan Allah? Kata Ibnu Sirin, Muhammad Ibnu Sirin, pas Abu Hurairah lagi cerita hadis ini, wa huwa akhidun biyadi rajulin. Abu Hurairah itu megang tangannya seseorang, faqala kemudian Abu Hurairah berkata, shadaqallahu wa rasuluhu. Benar siapa Allah dan Rasulnya. Qad sa'alani itnani wa hadha tsalisu. Sudah ada 3 orang yang mempertanyakan, yang nanya kepada saya tentang siapa yang menciptakan Allah. Dan ini yang tangannya dipegang oleh Abu Hurairah adalah orang yang ketiga. Jadi kira-kira Abu Hurairah ingat kepada sabda Nabi, ternyata Nabi itu benar. Shadaqallahu wa rasulullah. Allah maha benar dan Nabi juga benar. Ini buktinya. Ini orang, sudah ada 3 orang yang nanya saya tentang hal itu. Dan ini orang yang ketiga. Auqala, atau Abu Hurairah berkata, ini syak minar rawi. Bisa jadi dari Ibnu Sirin atau dari rawi setelahnya. Sa'alani wahidun wahadatsani. Ada 1 orang yang bertanya kepada saya tentang siapa yang menciptakan Allah, dan yang tangannya dipegang oleh Abu Hurairah itu adalah orang yang kedua yang mempertanyakan hal-hal yang seperti itu. Jadi sudah diprediksi oleh Nabi nanti bakalan ada orang-orang yang bertanya seperti itu. Qala wa haddatsani Zuhair bin Harb wa Ya'qub ad-Dawraqi. Qala keduanya berkata haddatsana Ismail wa huwa adabun Ismail ibnu Ulayyah an Ayyub an Muhammad bin Sirin. Qala Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah, la yazalun nas bimithli hadis Abdul Warith, seperti atau persis seperti hadisnya Abdul Warith yang barusan, yang di depan. Ghaira annahu, namun Ismail lam yadhkur an-nabiyya, tidak menyebutkan siapa Ismail kepada an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil isnadi. Jadi an Abi Hurairah langsung qala, enggak menyebutkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakin qad qala fi akhiril hadis, akan tetapi berkata siapa Ismail di akhir hadisnya, shadaqallahu wa rasuluhu, maha benar siapa Allah dan Rasulnya. Qala wa haddatsani Abdullah ibn Rumi qala haddatsana an-Nadr ibn Muhammadin qala haddatsana Ikrimah wa huwa ibnu Ammar qala haddatsana Yahya qala haddatsana Abu Salamah an Abi Hurairah qala li, berkata kepadaku siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazaluna yas'alunaka ya Aba Hurairah. Nah, ini langsung ada Abu Hurairahnya. Kalau yang tadi enggak nyebut Abu Hurairah. La yazaluna, senantiasa orang-orang setelah aku wafat, yas'alunaka, akan bertanya kepadamu wahai Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, hatta yaqulu, sehingga mereka bertanya, mempertanyakan, hadallah, ini Allah yang menciptakan kita. Faman khalaqallaha, barang siapa, lalu siapa yang menciptakan Allah? Qala, berkata siapa keliru ya. Hatta yaqulu hadallahu faman khalaqallah. Qala, kemudian berkata Abu Hurairah, nah itu sabda Nabi. Abu Hurairah, cung, nanti bakalan ada orang-orang yang konsultasi kepadamu, nanya kepadamu siapa yang menciptakan Allah. Lalu kemudian Abu Hurairah bercerita, qala, berkata Abu Hurairah, fabaina ana fil masjidi, maka tatkala saya lagi santai-santai di Masjid Nabawi maksudnya, idja'ani nasun minal arabi, tiba-tiba ada sekelompok orang yang mendatangiku.
A'rab itu sukanul badiyah, orang-orang yang tinggal di pedalaman, daerah pedalaman itu namanya A'rab. Jadi tatkala saya lagi santai-santai di Masjid Nabawi, tiba-tiba ada segerombolan orang dari pedalaman datang dan bertanya kepadaku. Faqalu, mereka berkata, ya Aba Hurairah, hadallah faman khalaqallah. Qala, berkata Abu Hurairah, oh bukan Abu Hurairah, ini rawinya. Qala, berkata siapa? Eh, Abu Salamah. Fa'akhadha, kemudian mengambil siapa Abu Hurairah hason kepada kerikil bikafihi dengan tangannya. Faramahum, melempar siapa Abu Hurairah hum kepada mereka. Summa qala, kemudian berkata siapa Abu Hurairah, kumu sodako khalili, pergi kalian. Kumu itu maknanya berdiri kalian, berdiri maksudnya diusuruh pergi. Sodako, maka benar, khalili, siapa kekasihku, maksudnya Nabi sudah bilang sama Abu Hurairah akan ada begini begini begini. Ternyata pas Abu Hurairah satu ketika santai-santai di masjid didatangi orang, lalu benar apa yang disampaikan Nabi, bertanya tentang siapa yang menciptakan Allah. Lalu oleh Abu Hurairah diambilkan kerikil, dilempar mereka, pergi kalian, pergi. Shadaqa khalili, benar siapa kekasihku. Ternyata benar kekasihku itu, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala haddatsani Muhammad bin Hatim qala haddatsana Katsir bin Hisham qala haddatsana Ja'far bin Burqana qala haddatsana Yazid bin al-Asam qala, berkata siapa Yazid, sami'tu Abu Hurairah, aku mendengar Abu Hurairah, mana tadi, aku mendengar Abu Hurairah yaqulu, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yas'alannakumun nasu, sungguh akan menanyakan kepada kalian para sahabat, maksudnya ini an-nasu, siapa orang-orang, an kulli syai'in, dari atau tentang segala hal. Nanti cong, kalian bakal ditanya segala hal, kalian akan menjadi rujukan kalau saya sudah meninggal, jadi rujukan umat. Jadi hatta yaqulu, hingga pada puncaknya kalian akan ditanya, Allahu khalaqa kulla syai'in, Allah menciptakan segala sesuatu. Faman khalaqahu, lantas siapa yang menciptakan Allah. Nah, itu sudah diprediksi oleh Nabi. قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة الحضرمي قال حدثنا محمد بن فضيل عن مختار بن فلفل عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل, Allah Azza wa Jalla bersabda, inna ummataka la yazaluna yakuluna, sesungguhnya umatmu. Ini dikasih tahu, Rasulullah dikasih tahu oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ini berarti hadis qudsi ya, kemarin sudah disinggung hadis qudsi. Kalau Rasulullah bersabda dan di sabdanya ada embel-embel qala Allahu Azza wa Jalla, maka itu ciri-cirinya hadis qudsi. Inna ummataka, sesungguhnya umatmu, la yazaluna yakuluna, mereka akan sering bertanya, maka apa ini, hatta yaqulu, hingga pada puncaknya mereka akan berkata, hadallahu khalaqal khalqa faman khalaqallaha. Qala haddatsana Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Jarirun wa hawwala al-muallif sanadahu qala wa haddatsana Abu Bakr ibn Abi Syaibah qala haddatsana Husain bin Ali an Zaidah, kilahuma, keduanya Jarir dan Zaidah, anil Mukhtar an Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadzal hadits, ghaira anna Ishaqa lam yadhkur, akan tetapi Ishaq tidak menyebutkan qala Allahu inna ummataka,
tidak menyebutkan redaksi ini. Qala Allahu inna ummataka. Bab wa'idi man qatata'a haqqa muslimin biyaminin fajiratin binnar. Qala haddatsana Yahya ibnu Ayyuba wa Qutaibah ibnu Sa'idin wa Ali ibn Hujr jami'an an Ismaila ibn Ja'farin, semuanya dari Ismail bin Ja'far. Qala Ibnu Ayyub qala haddatsana Ismail ibn Ja'farin qala akhbarana al-Ala wa huwa ibnu Abdurrahman maula al-Huraqati an Ma'mad ibn Ka'b as-Salami an akhihi Abdullah ibn Ka'b an Abi Umamah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah qala bersabda, siapa Rasulullah, maniqatata'a haqqam ri'in muslimin, barang siapa yang memutus, iqtata'a itu memutus, maksudnya mengambil haknya seseorang, hak orang lain, muslimin yang muslim, biyaminihi dengan sumpahnya, faqad aujaballahu lahun nara, maka sungguh mewajibkan siapa Allah lahu untuk manikata to'a an-nara ke neraka wa harrama, dan mengharamkan Allah lahu atau alaihi atasnya al-jannata akan surga. Orang yang merampas hak orang lain, ini enggak tentu orang muslim. Kalau dalam syarahnya ya bisa orang non muslim yang fid-dhimmah, yang berdamai dengan kita, yang tidak musuh-musuhan, yang tak perang. Kalau zaman dulu nggak perang. Perang itu ya perang beneran, bukan cuma bertengkar biasa. Jadi orang muslim atau orang non-muslim yang damai dengan kita, itu nggak boleh diambil haknya. Itu masuk dalam hadis ini. Siapa orang yang mengambil hak orang lain dengan sumpahnya, maka dia sudah mesen satu tiket di neraka. Sudah disiapkan tiket oleh Allah di neraka. Dia nggak boleh masuk surga. Walaupun rinciannya apakah nggak masuk surga selamanya dan seterusnya kan sudah di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, ngaji-ngaji yang sebelumnya sudah dijelaskan bahwa umat Islam itu pasti masuk surga. Ya ada kalanya masuk surga langsung, atau ya mampir dulu sebentar dibersihkan, nanti pada akhirnya dia akan masuk surga dan kekal di surga. Siapa yang mengambil hak orang lain, siapa yang mengambil hak orang lain dengan sumpahnya, ini ceritanya, sumpah dulu ini merupakan salah satu salah satu cara yang dilakukan oleh seseorang untuk menuntut haknya. Jadi ada satu kaidah begini, al-yaminu ala manidda'a, keliru, al-bayyinatu ala manidda'a wal yaminu ala man angkara. Kalau orang tengkar, maka yang berhak mendatangkan bukti-bukti dan saksi-saksi adalah orang yang mengklaim. Misalnya saya misalnya dengan saudara saya rebutan tanah. Saya bilang ini tanah saya. Kata saudara saya, enggak, ini tanah saya. Berarti yang mengklaim mudda'i yaitu saya wajib mendatangkan bukti-bukti, saksi-saksi. Nah, bayyinah itu saksi. Kalau misalnya saya tidak punya bukti, maka saudara saya harus bersumpah. Karena saudara saya kan statusnya sebagai orang yang mengingkari pernyataan saya bahwa tanah ini milik saya. Dia ingkar, enggak, itu bukan punya Anda, itu punya saya. Nah, saya wajib mendatangkan saksi bahwa barang tanah ini milik saya. Sedangkan kalau saya tidak bisa mendatangkan saksi, maka lawan saya, mungkir, itu wajib bersumpah. Nah, yang hendak diceritakan oleh hadis ini, saya tidak bisa mendatangkan saksi, orang lain harus bersumpah. Kalau benar-benar miliknya, dia akan berani bersumpah. Nah, itu orang-orang dulu. Jadi kalau benar-benar
bukan miliknya, tidak akan bersumpah. Kecuali dia orang yang memang enteng, tidak warok. Tidak warok itu ya suka bohong lah, walaupun sumpah sekalipun dia berani. Kalau orang-orang yang punya sifat-sifat begitu, suka bohong, walaupun sumpah, tidak ada persoalan. Berani aja sumpah walaupun sadar bahwa dirinya bohong. Nah, dengan sumpah itu dia merampas hak orang lain, maka dia disiapkan tempat khusus oleh Allah di neraka. Nah, ini yang dimaksud faqad aujaballahu lahun nar. Dia nanti disediakan neraka. Eh, mana tadi? Faqala lahu rajulun, kemudian bertanya kepada Rasulullah siapa seseorang, wa in kana syai'an yasiran. Sekalipun yang diambil itu sedikit ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Kalau yang diambil sedikit gimana Rasulullah? Jadi dengan sumpah itu dia ngerampas hak orang lain, tapi haknya itu nggak banyak, sedikit. Qala Rasulullah menjawab, wa in qadiban min arakin, sekalipun itu hanya ranting dari kayu arok. Saya nggak pernah lihat kayu arok ini kayak apa. Nanti dicari dan nggak sempat nyari gambarnya juga ya. Wa in qadiban min arokin. Ini qadiban jadi khobarnya karena yang dibuang. Kata orang-orang yang belajar alfiyah, wa yahdifunaha wa yubkunal khobar wa ba'dain walau katiran dastahal. Karena itu ada kalanya ditetapkan, ada kalanya dibuang. Jadi ada beberapa kasus di mana kana itu dibuang, tapi khobarnya tetap. Itu kalau terletak setelah in atau lau. Yang in ya ini contohnya. Wa in kana qadiman. Sekalipun hak yang diambil dengan sumpah palsu tadi itu hak yang sedikit. Bahkan sekalipun cuma ranting pohon aja, dia tetap disiapkan nanti tempat di neraka. Qala wa haddatsanahu Abu Bakr ibnu Abi Syaibah wa Ishaq ibnu Ibrahim wa Harun ibnu Abdillah jami'an Abi Usamah, semuanya dari Abi Usamah, anil Walid bin Katsirin an Muhammad bin Ka'b bin annahu sami'a akhahu, sesungguhnya Muhammad bin Ka'ab sami'a akhahu mendengar saudaranya Abdullah ibna Ka'b bin yuhaditsu menyampaikan hadis, anna Abu Umamah al-Harithi haddatsahu, sesungguhnya Abu Umamah al-Harith itu menceritakan kepada Abdullah ibn Ka'ab annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimithli hadis Ma'bad bin Ka'b bin As-Sulami, hadis yang sebelumnya maksud. Qala wa haddatsana Abu Bakr ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Waqi'un wa hawala al-muallif sanadahu qala wa haddatsana Ibnu Numairin qala haddatsana Abu Muawiyah wa Waqi'un wa hawala al-muallif sanadahu qala wa haddatsana Ishaq bin Ibrahim al-Hanzali wal lafdhu lahu, lafaz miliknya Ishaq. Akhbarana qala akhbarana Waqi'un qala haddatsana al-A'mash an Nabi Wa'il an Abdullah bin Mas'ud maksudnya, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man halafa ala yamini sabrin yaqtati'u biha ma lam ri'in muslimin huwa fiha fajirun laqiyallaha wa huwa alaihi ghadbanu. Barang siapa yang bersumpah di atas sumpah sabar, maksudnya sumpah sabar itu yaminu sabrin, ini min idafatil mausuf ila sifah ayyaminan data sobrin gitu. Ya gampangnya kata Imam Nawawi, yaminu sobrin itu adalah sumpah yang dilakukan oleh orang yang jelas-jelas atau yang sadar bahwa dirinya bohong. Jadi dia bohong dan berani bersumpah, itu yaminu sobrin namanya. Orang yang bersumpah dengan begitu, yaktatiu yang mengambil orang biha dengan yamin malam riin kepada harta orang lain muslim yang muslim, huwa adapun orang via di dalam mal, huwa adapun orang via di dalam yamin fajirun idalah bohong, lakia maka akan berjumpa siapa man Allah kepada Allah, wa huwa alaihi ghadbanu, sedangkan adapun Allah di atas man ghadbanu adalah marah. Orang yang bersumpah dusta, jadi sumpah palsu, orang yang sumpah palsu untuk merebut hak seseorang, maka dia akan mati, atau kalau di sini ini kinayah namanya ya, maka dia akan berjumpa kepada Allah
sedangkan Allah marah kepadanya. Maksudnya nanti dia akan diazab oleh Allah. Laki Allah itu maksudnya mati. Wa huwa alaihi ghadbanu itu maksudnya diadab, dikinayah dari takdzibnya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengambil hak orang lain, orang yang mengambil harta orang lain secara zalim, maka dia akan mati disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sesungguhnya bukan hanya dengan yaminu sobrin, dengan apapun itu, mengambil harta orang lain, mengambil hak orang lain secara zalim, maka hidupnya akan sengsara. Kalaupun dia tidak sengsara di dunia, dia pasti sengsara di akhirat. Nah ini laqiyallaha wa huwa alaihi ghadbanu. Qala berkata siapa? Abi Wa'il. Fadakhala al-As'as bin Qaisin, kemudian tiba-tiba masuk siapa As'as bin Qais, faqala, kemudian berkata As'as, ma yuhadditsukum Abu Abdurrahman, apa yang diceritakan oleh Abu Abdurrahman? Ini kunyahnya Abdullah bin Mas'ud. Tadi Abdullah bin Mas'ud cerita apa sama kalian? Lalu kemudian orang-orang yang hadir itu berkata kada wa kada, cerita ini yang tadi itu diceritakan. Qala berkata siapa As'as, sadaqa Abu Abdurrahman, benar siapa Abu Abdurrahman, Fiya nazalat, ai bisa babi nazalat. Gara-gara aku ada ayat turun, ini ayatnya antar lagi. Ayat tentang yamin fajirah. Nazalat ayatul yaminil fajirah. Turun tentang uh, turun ayat tentang sumpah palsu. Hukuman bagi orang yang berani sumpah palsu. Kana baini wa baina rajulin. Jadi ceritanya begini, kana ada baini antaraku wa baina rajulin, antara seseorang, ardun bil Yaman. Ada tanah di Yaman, fa khasamtuhu. Jadi aku bersengketa dengan orang tentang bersengketa tanah dengan orang di Yaman. Fa khasamtuhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku perkarakan itu kepada baginda Nabi. Nabi sekaligus hakim dalam hal ini. Faqala hallaka bayyinatun. Nabi bertanya kepada As'as, hallaka bayyinatun, kamu punya saksi? Fakultu la. Jadi As'as menjawab, saya menjawab, lah enggak, saya enggak punya saksi. Qala fayaminuhu. Kalau begitu ya dia disuruh sumpah. Kalau kamu enggak punya saksi maka dia sumpah. Kultu. Kemudian aku menjawab, kata As'as, idan yahlifu. Dia berani aja sumpah. Walaupun bohong dia berani sumpah tetap. Demi mendapatkan apa yang dia inginkan, kira-kira. Dia bukan orang yang takut untuk bersumpah. Walaupun dia bohong, dia bakalan berani bersumpah. Itu kata As'as kepada Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bersabda, inda dalika, ketika itu, man halafa ala yamini sobrin, barang siapa yang bersumpah bohong, ya ketati mengambil orang biha dengan yamin, malam riin kepada harta orang lain muslimin yang muslim, huwa sedangkan adapun man biha di dalam yamin itu fajirun bohong, laki Allah wa huwa alaihi ghadbanu, dia akan berjumpa dengan Allah sedangkan Allah marah kepadanya. Itu kinayah bahwa Allah nanti kalau dia mati akan mengazabnya. Fanazalat, kemudian turun apa ayat, innalladzina yashtaruna biahdillahi wa aimanihim tsamanan qalila. Sesungguhnya orang-orang yang membeli dengan janji Allah, sumpah Allah, wa aimanihim, dan sumpah-sumpah mereka, tsamanan qalila. Nah, ini lanjutannya kira-kira kok kira-kira. Lanjutannya, ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Mudah-mudahan tidak salah ya. Ila akhiril ayat, sampai ayat seterusnya, sampai selesai maksudnya. Qala haddatsana Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Jarirun an Mansurin an Abi Wa'il an Abdillah qala man halafa ala yaminin, barang siapa yang bersumpah sumpah bohong, yastahiqu biha, sehingga dia berhak biha dengan sumpah kepada malan harta, wa adapun man fiha di dalam yamin, fajirun itu bohong, laki Allah wa huwa alaihi ghadbanu, dia akan berjumpa dengan Allah, sama kayak tadi maknanya. Tsumma dzakara, kemudian menyebutkan siapa Mansur, nahwa hadits masih persis seperti hadisnya A'mas, ghaira annahu, namun
Sesungguhnya Mansur qala berkata Mansur kanat baini ada redaksi begini kanat baini wa baina rajulin khusumatun fi bi'rin. Aku bersengketa kanat ada baini antara wa baina rajulin antara orang lain khusumatun sengketa fi bi'rin tentang sumur. Ada sengketa tentang sumur fakta somna ila Rasulillah. Kalau tadi sengketa tentang tanah ini sengketa sumur. Kami kemudian eh, berperkara kepada Rasulullah pengen diputuskan oleh Rasulullah fakola kemudian Rasulullah bersabda syahidaka ya kamu harus menghadirkan dua saksi au yaminuhu kalau nggak bisa ya dia harus sumpah dan nggak ada cara lain selain sumpah itu kalau kamu tidak bisa mendatangkan bukti. Qala wa haddatsana Ibnu Abi Umar al-Makki qala haddatsana Sufyan an Jami ibni Abi Rasyid wa Abdul Malik ibni A'yana. Sami'a mendengar keduanya Jami dan Abdul Malik ibn A'yan Syaqiq bin Salamah yaqul sami'tu ibn Mas'ud yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man halafa ala mali imri'in muslimin bighairi haqqihi. Barang siapa yang bersumpah ala mali imri'in atas harta orang lain muslimin yang muslim bighairi haqqihi padahal itu bukan haknya eman laki Allah wa huwa alaihi qadban. Qala Abdullah kemudian berkata Abdullah ibnu Mas'ud tsumma qara'a alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian membacakan kepada kami siapa Rasulullah misdaqahu kepada misdaqo qaulihi kepada yang membenarkan atau kepada penguat dari sabdanya Nabi min kitabillah dari kitab Allah innal ladina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ila akhiril ayat. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد وأبو بكر ابن أبي شيبة وهناد بن السري وأبو عاصم الحنفي واللفظ لقتيبة قالوا حدثنا أبو الأهوس عن سماك عن القمة ابن وائل عن أبيه قال جاء رجل من حضرموت datang satu orang dari Hadramaut wa rajulun min Kindata dan satu orang dari Kindah. Kindah ini nama kabilah di Yaman. Jadi ada satu kabilah di Yaman namanya Kindah. Ya. Sesepuhnya namanya Imru'ul Qais ibnu Abis al-Kindi. Ada satu orang dari Hadramaut, yang satu dari Kindah, kabilah Kindah. Ilan Nabi SAW datang ke Nabi. Faqala al-Hadramiyu, yang dari Hadramaut bilang ya Rasulullah inna hadza qad ghalabani ala ardin li kanat li abi. Orang ini mengalahkan saya ala ardin atas satu tanah li punya ku kanat li abi yang itu dulunya punya bapak saya maksudnya dia mengambil tanah warisan yang saya dapat dari bapak saya. Faqala al-Kindiyu kemudian al-Kindi orang yang musuhnya tadi bilang ya ardi itu tanah saya fiyadi dan memang ada pada kekuasaan saya azra'uha saya ambil tanah aku tanami tanah itu laisa lahu fi hakun dia tidak punya hak atas tanah itu buktinya yang ada di atas tanah itu ya tanaman-tanaman saya kata Al-Kindi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil Hadrami kemudian Rasulullah bersabda kepada orang yang dari Hadramaut alaka bayyinatun apa kamu punya saksi bahwa tanah itu milikmu. Qala Al-Hadrami berkata, "La, saya tidak punya saksi bahwa tanah itu milik saya." Qala kemudian Rasulullah bersabda, "Falaka yaminuhu." Maka bagimu yaminuhu sumpahnya. Kalau kamu tidak punya saksi, maka dia harus bersumpah bahwa tanah itu memang punya dia dan bukan punyamu. Ya Rasulullah, innar rajula fajirun la yubali ala ma halafa alaihi. Wahai Rasul, sesungguhnya laki-laki ini, maksudnya ar-rajul al-kindi, alnya li ahdi dzikri, karena sudah disebutkan sebelumnya. Sesungguhnya laki-laki ini, dia suka bohong, dia nggak peduli, dia mau disuruh sumpah kayak mau enggak, ya dia nggak akan peduli itu. Kalaupun disuruh sumpah ya, dia bakalan berani sumpah, dia tukang bohong. Dia tidak berduri atas apa-apa yang bersumpah siapa orang alaihi tasma walai saya tawarra'u min syai'in. Dia bukan orang wara, dia memang orang yang suka bohong. Disuruh sumpah pun dia berani. Faqala laisa laka minhu illa daka. Laisa tidak ada laka bagimu minhu dari rajul illa daka kecuali illa dzalika kecuali sumpah itu. Yang enggak ada cara lain karena kamu tidak punya bukti. Dia harus
bersumpah. Nggak ada cara lain sudah. Fantalaqa liyahlifa, kemudian Rajul Al-Kindi pergi liyahlifa untuk bersumpah. Nanti sumpahnya di mimbarnya Rasulullah nanti di Masjid Madinah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bersabda, lamma adbara, tatkala laki-laki yang hendak bersumpah tadi pergi, Al-Kindi pergi untuk ke mimbar, ama ai intabihu wastami'u ala ma aqulu lakum. Ama itu maksudnya. Cong dengerin, ingat-ingat ya, la in halafa ala malihi, kalau dia bersumpah siapa? Ar-rajul al-kindi ala malihi, atas hartanya Hadromi, liyakulahu, untuk memakan siapa? Rajul al-kindihu, kepada malnya Hadromi, dulman secara dolim, layal koyannallaha wa huwa anhu mu'ridun, dia akan berjumpa kepada Allah sedangkan Allah berpaling darinya. Maksudnya nanti ini sama, ini kinayah bahwa dia akan diadab nanti kalau sudah meninggal. Cong, nanti kalau orang itu berani bersumpah untuk ngambil haknya orang Hadramaut ini, berarti nanti dia akan mati diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala wa haddatsani Zuhair bin Harb wa Ishaq bin Ibrahim jami'an an Abil Walid. Qala Zuhairun haddatsana Hisam bin Abdul Malik qala haddatsana Abu Awana an Abdul Malik ibni Umair an Alqamah ibni Wa'il an Wa'il ibni Hujr qala kuntu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa'il ibn Hujr berkata, saya berada di sisi Rasulullah, fa'atahu, kemudian mendatangihu kepada Rasulullah, rajulani, dua orang, yakhtasimani, yang berperkara mereka fi ardin, tentang satu tanah. Faqala ahaduhuma, yang satu bilang, inna hadza intaza ala ardi, kira-kira ini milik saya ya Rasulullah, fil jahiliyati, di masa jahiliyah. Bahwa adapun yang berkata itu Imru'ul Qais ibnu Abisin al-Kindiyu. Oh, berarti Kindah itu nama kabilah. Nah, yang berperkara, nah, saya keliru baca berarti tadi, salah paham. Yang berperkara namanya Imru'ul Qais ibnu Abis al-Kindi. Wa khasmuhu Rabi'atu ibnu Ibdana. Lawannya itu Rabi'ah ibnu Ibdana. Qala, kemudian Rasulullah bersabda, bayinatuka, kamu punya saksi, kamu harus datangkan saksi. Qala laisa li bayyinatun, saya tidak punya bayyinah. Qala yaminu, kalau begitu dia sumpah. Qala idzan yadhhabu biha, dia orang yang mudah bersumpah, walaupun bohong dia bakalan berani bersumpah. Qala laisa laka illa dzaka, ya kamu tidak punya sesuatu yang lain kecuali itu. Qala falamma qama liyahlifa, maka tatkala berdiri siapa, ini kebalik, ini di hadis ini ceritanya yang muddainya Imru'ul Qais bin Abis al-Kindi, musuhnya Rabi'ah ibn Abdan. Berarti al-Kindi lah yang mendatangkan wajib mendatangkan saksi, sedangkan Rabi'ah ibnu Ibdan yang bersumpah. Karena al-Kindi tidak bisa mendatangkan saksi, maka Rabi'ah ibnu Abdan yang bersumpah, ya. Falamma qama li ahlifa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatata ardan zaliman laqiyallaha wa huwa alaihi ghadbanu. Qala Ishaku fi riwayatihi, berkata siapa Ishak di dalam riwayatnya, Rabi'atu ibnu Aidan, bukan Ibdan. Cukup ya. Qala haddatsani Abu Quraibin wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.